Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Palumbon Sari 1, yang terhormat Dewan Guru SD Palumbon Sari 1, alhamdulillah pada hari ini Jumat 22 Oktober 2021 kita dapat berkumpul pada acara KKG Kelompok Kerja Guru SD Palumbon Sari 1. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi besar kita, Baginda Alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pada umatnya hingga akhir zaman. Baiklah, untuk acara pertama yaitu akan dibuka dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Dwi. Kepada Pak Dwi saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum kita memulai KKG, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga KKG pada hari Jumat ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafini amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir li ummati syedina Muhammad. Allahumma arham ummata syedina Muhammad. Allahumma afi ummata syedina Muhammad. Allahumma aslih ummata syedina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Cici. Pada Ibu Cici, kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Tanah tumpah darahku, bisa
dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Cici yang telah memimpin untuk menyanyikan Indonesia Raya bersama-sama. Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah kepada Ibu Haji Betty Nurbaiti, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan banggakan guru-guru SDN Palembon Sari 1. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini tanggal 22 Oktober 2021 kita bisa berkumpul dalam acara kegiatan kelompok kerja guru SDN Palembon Sari 1. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat darinya. Amin ya robbal alamin. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Guru kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 atas kesempatannya untuk hadir mengikuti kegiatan berkala KKG Sekolah SDN Palembon Sari 1. Dan kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber, rekan kerja, guru-guru semua di sini, Ibu Nurul selaku narasumber untuk kegiatan KKG sekolah ini. Baiklah, KKG sekolah ini yang kita laksanakan hari ini mudah-mudahan ya akan banyak manfaatnya, barokahnya yang dapat kita ambil, karena KKG hari ini kita akan membahas tentang kebiasaan disiplin positif bagi peserta didik. Telah kita ketahui bahwa sekolah kita tahun ini melaksanakan kurikulum sekolah penggerak, di mana di dalam sekolah penggerak itu kita wajib ya mengedepankan pembelajaran Merdeka Belajar. Nah, di situ di dalam kegiatan Merdeka Belajar kita harus terbiasakan untuk mendisiplinkan anak, yaitu secara positif. Nah, kita nanti akan menyimak apakah betul ya selama ini disiplin yang kita terapkan kepada peserta didik telah memenuhi unsur ya merdeka belajar atau merdeka bagi peserta didik sendiri, atau disiplin yang selama ini kita terapkan itu malah membuat dampak negatif ke depannya bagi peserta didik. Nah, oleh karena itu pada kesempatan hari ini kita akan membahas, sharing, berdiskusi bersama-sama bagaimana menerapkan disiplin positif bagi peserta didik sehingga kualitas pendidikan khususnya di lingkungan SDN Palembon Sari 1 akan maju, akan kondusif, di mana disiplin positif nanti setelah ibu bapak menyimaknya wajib untuk menerapkannya di kelas masing-masing. Nah, itu saja mungkin arahan saya selaku kepala sekolah. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haji Betty yang telah memberikan pengarahan. Baiklah Ibu Bapak Guru sekalian, kita masuk ke dalam acara inti ya Ibu, yaitu pemaparan materi tentang disiplin positif oleh Ibu Nurul Rinalingsi. Kepada Ibu Nurul, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Pembawa acara yang telah memberikan saya waktu untuk mengisi materi di KKG Palembon Sari 1 ini, yaitu materi mengenai disiplin positif Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mulai, karena sepertinya ini tegang apa bagaimana ya. Nah Bapak Ibu kan sekolah kita sudah menjadi
sekolah penggerak ya. Tentu Bapak Ibu sudah mengetahui poin apa saja yaitu sebagai profil pelajar Pancasila. Ya, yang pertama apa Bapak Ibu? Coba, yang pertama apa? Iya, berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Iya, bagus. Yang kelima, benar kritis. Dan yang terakhir, mandiri. Yuk, supaya lebih semangat lagi, karena kita setiap hari juga selalu menerapkannya kepada anak-anak di kelas ya Bu ya. Sekarang saya mau gurunya dulu nih. Ya, kita sekarang tepuk profil pelajar Pancasila. Sudah bisa semuanya ya Bapak Ibu pasti ya. Oke, siap? Sama-sama ya. Sama-sama. Berdiri. Ya, supaya lebih semangat lagi berdiri. Siap ya? Gerakannya sudah tahu ya? Profil pelajar Pancasila. Iya. Baik. Tepuk profil pelajar Pancasila. Berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, benar kritis, mandiri, hebat. Ya, 1, 2, 3. Tepuk profil pelajar Pancasila. Berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, benar kritis, mandiri, hebat. Iya, itu ya Bapak Ibu ya, nanti bisa selalu kita praktekkan ya di kelas setiap pembelajaran, sebelum pembelajaran atau sebagai semangat untuk anak-anak kita ya di kelas, sambil kita juga mengingatkan atau anak kita dapat menghafal profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, terima kasih ya Bapak. Untuk materi hari ini yaitu adalah disiplin positif ya. Bapak Ibu, di dalam budaya positif ini setidaknya ya, sebelum saya menuju ke materi yang lebih dalam lagi, tentu Bapak Ibu di kelas, di setiap kelasnya pasti sudah menerapkan pembiasaan positif ya. Seperti misalkan Bapak Ibu yang pertama adalah berdoa, yaitu merupakan pembiasaan positif juga ya. Yang salah satunya nanti akan berkaitan dengan budaya positif ya. Terus pembacaan Pancasila, juga kegiatan literasi itu juga termasuk budaya positif ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya sudah tidak asing lagi dengan materi budaya positif ini. Hanya nanti kita gali lebih dalam lagi apa sih yang menjadi budaya positif yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita harus membuat kesepakatan kelas. Nah ini, jadi kesepakatan kelas ini ya kita buat bersama-sama ya. Ibu maunya seperti apa alur dalam kegiatan KKG ini ya. Misalkan pertama sebelum bertanya, misalkan mengacukan tangan dulu, atau boleh ke belakang setelah meminta izin. Nah itu ya Bu ya. Silakan pakar wasim. Kesepakatan kelas yang seperti apa yang Bapak inginkan dalam kegiatan KKG ini? Misalkan tertib atau berbicara sopan gitu. Kekompakan ya. Baik, kekompakan. Kemudian siapa lagi Bu? Bu Haji Nina?
Bu Haji Nina, coba apa Bu Haji Nina yang mau Bu Haji Nina utarakan pendapat Bu Haji Nina inginnya seperti apa kesepakatan kelas kita? Kreatif, iya boleh. Oke, ada lagi Ibu Bapak? Bu Cici bagaimana? Maksudnya anak kelas. Bu Cici dalam kegiatan pembelajaran ini maunya aturannya seperti apa gitu? Dalam KKG ini dulu, iya dalam KKG ini dulu, kegiatan KKG ini dulu. Maunya apa berbicaranya harus sopan gitu boleh? Iya, bagaimana? Aktif, iya aktif, baik. Bu Haji Sri bagaimana? Sopan gitu ya? Iya, sopan santun. Tentu ya kita harus ya mengedepankan sopan santun. Kekeluargaan juga. Baik, bagaimana 5 kesepakatan ini sudah sepakat ya satu kelas ini atau mau ada yang masih ditambahkan? Sudah ya sepertinya ya kita sudah sepakat. Satu lagi ya Bu Haji. Adanya ice breaking supaya ini. Baik, adanya ice breaking ya supaya tidak monoton ya Bu ya dalam kegiatan kita kali ini. Iya. Nah ini adalah kesepakatan kelas kita dalam kegiatan KKG untuk hari ini ya Ibu Bapak ya. Saya bacakan lagi, yang pertama adalah kekompakan, yang kedua kreatif untuk bertanya, yang ketiga aktif, yang keempat sopan santun, kelima kekeluargaan, keenam adanya ice breaking ya. Nanti bisa dari saya juga bisa dari peserta juga ya ice breakingnya. Baik Bapak Ibu, kita ke materi inti ya, yaitu materi disiplin positif. Jadi sebelum kita ke materi disiplin positif, apa sih latar belakang atau asas yang mendasari adanya disiplin positif ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bu, ini adalah ya beliau ya, kita pasti sangat mengetahui beliau adalah seorang yang berjasa dalam dunia pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara inilah ya yang mengemukakan ya budaya positif atau ekosistem positif. Ya bisa kita lihat di sini, yaitu kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Pada hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik yang menanam. Pada misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini Ki Hajar Dewantara dalam bukunya ya, lampiran 1 Dasar Pendidikan Keluarga. Bapak Ibu, maksud di sini adalah kita sebagai seorang pendidik atau sebagai guru itu diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun Bapak Ibu ya. Dan muridnya itu sebagai padinya, sedangkan tanah itu sebagai sekolahnya. Bapak Ibu, kita sebagai guru menurut Ki Hajar Dewantara ini adalah hanya bisa menuntun tumbuhnya kodrat anak. Maksudnya dalam hal ini adalah ya misalkan kita menanam padi Bapak Ibu ya, kita sebagai petani menanam padi, jangan sekalipun Bapak Ibu mengharapkan nanti tumbuhnya menjadi jagung seperti itu, karena itu sudah melanggar kodrat dari tanaman tersebut. Begitu juga anak kita Bapak Ibu ya, kita hanya bisa menuntun kodrat mereka. Kodrat di sini adalah Bapak Ibu bakat, minat dan potensi ya yang mereka telah miliki. Karena menurut Bapak Ki Hajar Dewantara ini murid kita ini ya, murid kita ini adalah bukan selembar kertas putih yang kosong, bukan yang kosong yang bisa kita isi semau kita, tidak seperti itu. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara ini bahwa anak kita ini adalah selembar kertas ya yang sudah terisi sebetulnya, tapi masih samar Bapak Ibu, masih samar-samar. Dan kita sebagai pendidik, tugas kita adalah menebalkan dari dari tulisan yang ada di kertas tersebut atau murid tersebut. Artinya kita hanya bisa mengembangkan bakat potensi anak.
misalkan Bapak Ibu ya, anak di kelas kita itu ada yang bagus bakatnya atau potensinya di bidang olahraga. Tapi karena kita sebagai guru egois, ingin anak kita itu pintar, ya. Biasanya guru-guru mungkin zaman dulu gitu ya Bu ya, anak pintar itu diidentikan dengan pintar pelajaran matematika gitu. Sedangkan anak yang pintar olahraga, pintar dalam seni, menggambar, bernyanyi, itu tidak termasuk anak pintar Bapak Ibu. Jadi sepertinya tidak ada bakat mereka itu hilang. Yang ada itu hanya anak-anak yang pintar matematika, ini juara 1 yang pintar matematika itu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu Bapak Ibu. Karena setiap anak mempunyai bakat dan potensinya masing-masing. Jadi misalkan kita sudah melihat bakat anak nih, oh ini dia dari olahraga. Nah tugas kita sebagai pendidik adalah mengembangkan bakat tersebut. Gitu. Oh ini anak bakatnya di seni, menggambar atau melukis atau bernyanyi. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah mengembangkan bakat tersebut. Yang juga membasmi ulat dan jamur-jamur, maksudnya kita dapat menghalau ya tantangan-tantangan ya bagi anak murid kita tersebut untuk berkembang. Jadi itulah tugas guru sebenarnya menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini apa Bu kaitannya dengan disiplin positif? Nah, disiplin positif ini mari Bapak Ibu ya kita bahas bersama-sama. Nah, ini adalah teori kita ya Bu ya, pembelajaran kita sebelum kita ke disiplin positif. Nanti saya akan menerangkan 6 materi di sini Bapak Ibu, yaitu tentang perubahan paradigma atau stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Keempat kebutuhan dasar manusia. Kelima posisi kontrol dan keenam segitiga restitusi. Nanti juga saya di tengah-tengah akan ini ya Bu ya memberikan contoh ya contoh-contoh yang sudah saya terapkan di kelas mengenai disiplin positif ini. Ibu sebelum Bapak Ibu sebelum saya ke disiplin positif lagi, yuk coba. Ini adalah materi perubahan paradigma ya. Bapak Ibu tolong tangannya diangkat. Tangannya diangkat. Kita kepal dengan keras, kepal dengan sangat keras. Ya Bapak Ibu yang berdua, tolong yang satunya lagi paksa teman kita untuk membuka kepalanya. Coba Bapak Ibu paksa dulu. Coba misalnya Bu Haji sama Bu Haji dengan Mesati, ya. Ini, ya. Yang mengepal harus kuat ya Bapak Ibu. Yang mengepal harus kuat, harus sekuat tenaga. Jangan sampai terbuka. Yang membuka harus sekuat tenaga. Ya coba Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pertahankan Bapak Ibu. Ibaratkan Bapak Ibu sekarang sedang mengepal sebuah berlian. Atau misalkan di dalam kepala Ibu ada pin ATM Bapak Ibu. Iya. Coba. Jangan sampai ya. Jangan sampai dibuka. Ya. Iya. Susah ya? Susah Bapak Ibu ya? Ya terima kasih Bapak Ibu ya. Susah sekali ya. Adapun bisa dibuka juga dengan cara paksaan yang sangat keras ya, yang sangat keras ya. Iya, akan menimbulkan luka ya. Bisa sih Bu terbuka ya. Cuma pasti ada trauma tersendiri ya, begitu ya. Nah inilah Bu perubahan paradigma yang saya akan jelaskan hari ini. Bahwa Bu, Bapak ya saya masih ingat kan waktu kuliah D2 S1 gitu ya, Bapak Ibu juga pasti ya tentang teori stimulus respon ya Bu ya. Stimulus respon, adanya stimulus pasti adanya respon gitu ya Bu ya. Nah kalau sekarang ini stimulus respon ini diganti Bu. Jadi jangan stimulus respon lagi, tapi dengan posisi kontrol yang akan kita bahas kali ini. Ya, ada kaitannya apa sih Bu Nurul tadi menggenggam tangan sama dipaksa untuk membuka? Nah, ini nanti kita akan bahas di materi yang selanjutnya. Nah, Ibu ini perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid.
Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ih, kamu mah manis sekali ya, setiap hari datang terlambat terus. Ya, misalkan ya Bu ya, misalkan, aduh cantik banget sih, ini kayaknya pagi-pagi belum mandi deh ya anak ya, itu Bu. Ya, nah apakah itu sesuai dengan teori kontrol saat ini ya Bapak Ibu ya? Yang ketiga adalah ilusi, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai guru, sebagai orang yang paling dewasa di kelas berhak untuk memaksa muridnya sesuai dengan peraturan yang telah kita buat. Apakah itu sudah benar atau tidak ya? Mari kita refleksikan hari ini ya Bu ya, tentang kegiatan pembelajaran yang sudah kita lalui bersama-sama dengan murid kita ya Bapak Ibu ya. Baik, nah Bapak Ibu, di sini ada perubahan paradigma. Saya jelaskan dulu ya, apa sih yang disebut teori kontrol ini. Yang pertama adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi Bapak Ibu, semua perilaku anak-anak di kelas, baik itu dia penurut, baik itu dia agak pembangkang, ya, baik itu anak yang rajin, baik itu anak yang malas, pasti punya tujuan. Dia pasti punya alasan mengapa mereka, ya murid-murid kita ini di kelas melakukan hal tersebut, gitu ya. Jadi kita sebaiknya mencari tahu dulu, anak ini malas belajar kenapa sih? Apa yang salah? Tidak semata-mata salah karena anaknya. Mah malesnya budak naah. Terus dieureun mah males budak eta mah. Kudu kumaha deui atuh Bu? Dikumahakeun ieu teh budak teh. Ya. Di sini kita belajar Ibu, belajar kita harus mengetahui apa sih penyebab anak ini malas. Apakah latar belakangnya dari keluarganya? Apa latar belakangnya dari orang luar? Apa latar belakangnya dari diri kita sendiri sebagai pendidik? Yang misalnya, ibu mah sebenarnya ngajarin gitu-gitu, wah bosan nggak orang mah, tapi anak nggak berani ya Bu ya, nggak berani ya. Dan kita sebagai guru di sini, saya sendiri Bu juga jarang merefleksi diri saya sendiri, jarang mengevaluasi diri sendiri, apa sudah benar atau belum. Saya merasa dalam hati saya sebenarnya belum benar ya, udah capek itu, kudu berubah. Nah itu Bu, jadi untuk merubah sesuatu yang menjadi zona aman bagi kita itu paling susah. Saya mah gini juga udah enak enggak, ngapain sih? Harus ada perubahan paradigma segala rupa lah lieur. Ya, tapi karena kita dituntut zaman ya Ibu ya. Zaman anak kita sama zaman kita berbeda Bapak Ibu. Jadi bagaimana solusi atau pendekatannya pun pasti berbeda. Begitu Bapak Ibu ya. Anak zaman sekarang nggak bisa Bu di kekerasan ya, keras gitu. Kita keras tidak bisa. Nah bagaimana supaya disiplin positif itu bisa diterapkan tanpa adanya kekerasan? Maksud dari materi ini adalah begitu Bapak Ibu ya. Nah yang ketiga adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah itu, hanya saya sebagai guru di kelas yang bisa mengontrol diri saya. Anak nggak boleh mengkritik saya. Bu itu gimana sih Bu tulisannya enggak ini Bu nggak jelas. Kamu nggak bisa baca padahal nggak. Nah itu ya Bu ya. Jadi nggak boleh, anak-anak nggak bisa mengontrol kita. Saya guru memimpin kelas di kelas. Saya yang berkuasa di kelas. Nah itu Bu. Itu yang harus dirubah, paradigma yang harus dirubah. Di sini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kolaborasi dan konsensus pencipta pilihan-pilihan baru. Jadi kita sekarang sebagai guru era 4.0 ya Bu ya, era digital di mana anak-anak kita itu
bukan seperti kita dulu lagi. Sekarang tuh era digital. Nah, bagaimana caranya? Kita harus berkolaborasi. Artinya berkolaborasi di sini adalah bekerja sama. Bekerja sama dengan seluruh warga sekolah. Bekerja sama dengan murid, dengan rekan guru, dengan kepala sekolah, dengan staf kantor, bahkan dengan wali murid. Itu Bu. Ini untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang-menang. Apa sih Bu menang-menang? Iya. Nah, nanti di sini akan saya bahas lagi menang-menang itu seperti apa Ibu? Maksudnya main gitu menang-menang ya. Nah, maksudnya di sini Bapak Ibu nanti akan saya bahas lagi di restitusi ya di sini. Di sini nanti akan ada model berpikir menang-menang. Nah, baik selanjutnya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, akhirnya kita kesini juga nih. Tadi Bu Nurul apa sih ya? Disiplin positif, disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata konotasi ini ya, dengan disiplin diri dari murid-murid ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi ceritanya kita ini bagaimana menerapkan peraturan. Apa sih peraturannya? Peraturan ya sehingga anak-anak dapat patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita ini kerap pengertian kita selama ini disiplin ini adalah sesuatu yang memaksa. Mau tidak mau murid-murid harus menjalaninya. Itu namanya disiplin. Ya. Mau mau murid kita setuju atau tidak harus tetap dilaksanakan. Itu yang itu yang paradigma yang selama ini kita tahu tentang disiplin. Nah, tapi di sini kita akan merubahnya menjadi disiplin yang positif, yang sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu ya. Nah kemudian, ini Bu. Sekarang kita masuk ke teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada dua motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal ini yang nomor 1 adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa kita praktekkan ya. Nah, dengan kalimat apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu termasuk eksternal. Motivasi eksternal kembali yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kalimatnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti harus ada timbal balik di situ. Dan yang ketiga adalah motivasi internal, tujuan dari disiplin positif untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, ini kalimatnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi misalkan bila kamu menjalankan disiplin positif, apa yang bisa kamu lakukan? Nah, itu motivasi internal dari dalam diri sendiri. Jadi sebelum kita menerapkan disiplin positif di sekolah, kita harus menerapkan motivasi internal ini dulu Ibu Bapak. Jadi dalam dirinya kesadaran ya, dan tanggung jawab yang ada dalam diri murid. Ya, jadi bukan semata-mata memaksakan. Jadi anaknya itu harus sadar dulu, harus mengerti dulu, oh ini ya disiplin positif yang ibu guru, bapak guru terapkan di kelas atau di sekolah. Oh, jadi saya harus melakukan ini, gitu. Baru mereka menjalankannya. Jadi dari internal, dari dalam diri murid kita sendiri, dan baru melakukannya. Kan ya Bu ya, sekolah penggerak, guru penggerak itu kan
istilahnya itu adalah menghamba pada murid. Maksudnya menghamba di sini bukan dalam arti konotasi ya, kita harus menyembah, bukan Bu ya, bukan. Maksudnya ini secara luas, ini adalah bagaimana kita menghamba. Menghamba itu dalam melayani murid. Ini sesuai dengan karakteristik murid. Jadi kita di sini tidak bisa memaksakan murid, harus sesuai dengan apa maunya murid, bakat murid tersebut. Tapi juga harus ada aturan atau norma-norma. Jadi harus ada pakemnya sehingga nanti murid tidak keluar jalur. Seperti itu Bapak Ibu ya, dalam kurikulum penggerak ini. Baik Bapak Ibu, dan yang kemudian adalah ini merdeka. Nah tadi ya Bapak Ibu yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi anak-anak itu nggak hanya ibu peraturan anak-anak, peraturan sekolah kita ini tidak boleh masuk, tidak boleh terlambat sekolah, harus memakai baju putih merah, harus menjaga kebersihan. Anak-anak tuh begitu masuk ditayangkan peraturan sekolah yang segitu banyaknya. Mereka itu peraturan sekolah itu seperti itu. Tanpa mereka pahami dulu sebenarnya apa sih yang harus saya lakukan di sini. Jadi mereka itu merasa terpaksa, takut nanti saya kalau tidak melakukan peraturan ini saya akan mendapat hukuman, takut akan hukuman. Nah, yang takut akan hukuman itu akan berdampak ya, jangkanya itu sebenarnya jangan jangka pendek Bapak Ibu, hanya sementara mereka di sekolah saja, tidak untuk kehidupan sosialnya, untuk yang dipaksa seperti itu. Nah, merdeka di sini Bapak Ki Hajar Dewantara itu menginginkan adanya kebebasan murid untuk berekspresi, ya, untuk bisa melakukan pembiasaan positif yang mereka inginkan di sekolah tanpa paksaan. Namun harus tetap sesuai dengan norma-norma yang ada. Ini Bapak Ibu ya, ini yang Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita yang sudah pemikirannya sudah sejak dulu ya, memikirkan bagaimana seorang guru ini dapat memberikan pelayanan ya yang maksimal kepada murid-muridnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini budaya positif Bapak Ibu dalam lingkaran yang besar ini adalah budaya positif Bapak Ibu ya. Ini adalah budaya positif. Di dalam budaya positif ini ada beberapa ya Bapak Ibu ya, ada beberapa unsur ya yang harus dilakukan untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Yang pertama Bapak Ibu adalah lingkungan yang positif. Jadi kita harus ya mewujudkan lingkungan yang positif dulu Bapak Ibu, baru nanti budaya positif akan tercipta. Yang kedua adalah kita harus membuat keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu, nanti akan saya jelaskan apa sih Bu keyakinan kelas, apa bedanya sih dengan peraturan kelas gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian di sini ada peraturan kelas baru ya Bapak Ibu ya, keyakinan. Kemudian di dalamnya yang paling kecil adalah peraturan kelas. Nah ini Ibu unsur-unsur yang harus kita wujudkan ya untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Nah sebelum kita ke keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Di sini apa Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya, mungkin masih ada disiplin positif, masih ada yang belum dipahami. Tadi yang saya sudah jelaskan Bapak Ibu. Silakan. Sudah ya? Wah sepertinya sudah ya. Ini dia. Kalau diam itu saya bingung Bapak Ibu. Sudah apa belum gitu ya? Kalau diam itu saya ya malah saya bingung ini apa sudah atau belum ya. Iya, mudah-mudahan sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti ada bagiannya nanti Bapak Ibu harus sharing di sini ya. Kira-kira
oh saya kata Bu Nurul tadi budaya positif itu seperti itu, saya sudah melaksanakannya. Nanti Bapak Ibu bisa menceritakannya Bapak Ibu ya, berbagi pengalaman ya Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lakukan, sehingga nanti rekan guru lainnya juga dapat mengetahui dan memahami pengalaman Ibu ya. Siapa tahu nanti dapat menjadi contoh ya Bapak Ibu ya, dapat menjadi contoh untuk kelas yang belum menerapkannya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ibu sekarang dirubah apa? Namanya palingan dia rubah doang ngaran eta mah. Tadina peraturan ayeuna keyakinan kelas padahal mah gitu-gitu kene. Nah, itu beda, Bu. Jangan gitu ya, Bu ya. Iya, jangan gitu, Bu. Ya karena kita harus berubah, harus bergerak itu menuju yang lebih baik. Jadi jangan cuma hanya di zona nyamannya saja ya, karena guru yang hanya ada di zona nyamannya saja gitu ya Bu ya, menurut fasilitator saya gitu ya, akan menjadi guru yang tertinggal. Jadi sekarang guru sekolah semua semua yang ada di lingkup pendidikan ini harus bergerak Bapak Ibu, karena anak-anak kita ini bukan murid-murid yang dulu lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Kita itu harus berlari, bukan bergerak lagi, berlari untuk menyeimbangkan ya murid kita ya di zaman 4.0 ini. Bagaimana kalau kita tidak bergerak Bapak Ibu ya, bahkan anak kita sudah berlari, kita akan tertinggal jauh Bapak Ibu ya, jauh ya. Nah, di sini apa ya yang membedakan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan kelas harus menggunakan helm tuh untuk mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, di sini ini pertanyaan ini mengandung motivasi intrinsik. Nah, kembali ya kita ke keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Karena pemerintah juga sama ya Bu ya, menerapkannya peraturan. Jangan ke paret, ke Johar harus pakai helm. Ya, itu karena terpaksa bisa ditilang. Kamu nggak ditilang mah ada mau ada. Bilang mana? Perlu pakai helm, mau pakai helm udah ada peraturannya. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, sama dengan murid kita. Akan mengikuti peraturannya. Kalau di sekolah aja ada ibu guru, nggak ada ibu guru mah nggak mengikuti peraturan. Seperti sama Bapak Ibu, orang dewasa juga ya gitu ya. Nah, itu diakibatkan adanya tadi penerapan peraturan secara paksaan. Peraturan itu dibuat secara paksaan, mau tidak mau. Kalau kamu tidak melakukannya akan dihukum. Itu namanya peraturan. Tapi keyakinan tidak seperti peraturan Bapak Ibu. Keyakinan ini dibuat berdasarkan apa yang murid kita mau, berdasarkan apa yang menjadi pemikiran mereka, berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kita diskusikan bersama-sama di awal pembelajaran ya. Bu harus setiap hari bikin keyakinan kelas enggak ya, bisa setiap ganti tema gitu ya. Kalau 1 tahun sekali bisa sih Bapak Ibu, cuma kan karena kondisi kan berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Kadang daring, sekarang kan tatap mukanya terbatas. Mungkin nanti tatap muka kita sudah bebas lagi seperti biasanya. Dan peraturan keyakinan kelasnya juga pasti akan berbeda juga. Gitu. Jadi sesuai dengan kondisi saja begitu. Itu yang dinamakan perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Sehingga anak itu menjalankan, oh iya ya, kan saya sendiri yang bikin keyakinan kelas ya, saya sendiri yang setuju, masa saya tidak melakukannya? Begitu. Itu yang dinamakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas, gitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu ini contoh. Nah, ini contoh keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, di sini kesepakatan kelasnya pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, di sini kesepakatan kelas. Kami guru dan murid
yang saling menyayangi. Jadi ada dua unsur, gurunya juga, muridnya juga. Jadi keyakinan kelas ini bukan untuk muridnya aja yang harus menjalankannya, gurunya juga ya Bapak Ibu ya. Muridnya tidak boleh terlambat, gurunya juga, guru nggak boleh terlambat ya, gitu ya. Tapi saya juga kadang suka muridnya udah ada, saya masih di luar gitu ya Bu ya. Memang kita harus banyak-banyak mengevaluasi diri. Jadi di kesepakatan kelas ini begitu Bapak Ibu, adil. Tidak hanya murid saja guru ini teh yang menjalankan teh, tapi guru juga harus sama. Jadi harus bersepakat. Ibu saya harus menyayangi, ibu juga harus menyayangi kami ya Bu ya, gitu. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Nah, ini kesepakatan kelasnya. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini Bu, ini bisa kita terapkan nanti di kelas, begitu Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, jadi bagaimana sih prosesnya pertama kali Bu Nurul untuk membuat kesepakatan kelas ini? Nah ini Bapak Ibu proses yang sudah saya uji cobakan atau praktekkan di kelas. Nah ini Bu. Nah ini. Nah pertama Bapak Ibu ya, supaya lebih menarik lagi gitu Bapak Ibu ya, kita bisa membawa bahan-bahannya dulu, alat-alatnya dulu ya, seperti misalkan kertas origami, kemudian juga kertas manila, spidolnya begitu ya. Nah kemudian anak-anak diberi satu persatu kertas origami itu. Kemudian kita tawarkan kepada murid-murid kita, anak-anak, sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, anak-anak, supaya kelas kita tertib di kelas, apa sih yang kalian mau? Gitu. Kita gali dulu keinginan mereka tuh semuanya seperti apa belajar di kelas. Anak-anak maunya yang kayak gimana? Gitu. Ya, nanti kalau misalnya, Bu, aku boleh nyontek, nah itu nanti kita arahkan lagi, luruskan lagi. Nah, kalau nyontek mah nggak boleh ya, karena perbuatan tersebut tidak baik. Kita di sini ya agar pembelajaran kita berjalan lancar, yuk sama-sama tuliskan apa yang kalian mau. Nanti anak menuliskannya Bapak Ibu. Sekarang aku ini Bu pengen pakai masker terus, jangan ada yang buka masker ya Bu ya, nanti aku ketularan COVID gitu ya. Waktu itu ada Bu yang seperti itu. Jadi karena mungkin orang tuanya ya disiplin gitu, nggak boleh pakai masker. Tidak boleh membuka masker di kelas gitu. Ada lagi anak yang, Bu aku nanti boleh minum di kelas, jangan haus. Ya gitu. Itu nggak apa-apa Bu, asalkan jangan jajan keluar gitu ya, itu masih bisa. Jadi anak-anak nanti menuliskannya Bapak Ibu, menuliskannya di kertas origami ini supaya lebih menarik saja sih Bu ya. Saya buat supaya lebih menarik. Nah anak-anak, kemudian anak-anak menuliskannya dan menunjukkannya bersama-sama. Nah setelah itu anak-anak bisa menempelkan kertas origami tersebut di papan kesepakatan kelas yang sudah Ibu Bapak sediakan. Ini banyak Bu, banyak sekali. Hasilnya banyak sekali kan, satu anak harus ini ya, satu anak kan harus berpendapat. Biasanya ada yang sama. Biarkan saja, suruh saja mereka belajar untuk mengungkapkan pendapat mereka dan perasaan mereka di sini, supaya mereka merasa merdeka. Nah di sini merdeka belajar. Merdeka belajar di sini sudah terlihat ya Bapak Ibu ya, di mana mereka bisa mengungkapkan sendiri keinginan mereka, apa sih yang ingin menjadi kesepakatan kelas. Karena nanti mereka sendiri yang akan mempraktikannya di kelas, ya. Jadi di sini tidak ada istilah memaksa. Kan ini sudah menjadi kesepakatan kelas bersama. Kan ini sudah menjadi keinginan murid-murid di sini, sudah sepakat, sudah berdiskusi. Gitu. Jadi tidak ada pemaksaan di sini, begitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu ya, setelah anak-anak beres menempelkan kertasnya, nah di sini Bapak Ibu ya, nah ini banyak sekali Bapak Ibu ya. Anak saya kebetulan ada 48. Nah di sini ini yang mereka tuliskan ada tertib, ya ada apa ya? Ada jangan masuk kesiangan, rajin belajar, gitu ya. Di sini juga datangnya nggak boleh terlambat, gitu. Jadi
bahasa anak-anak ya Bapak Ibu ya. Memang itu yang kita cari, bahasa anak-anaknya. Jadi di sini, oh berarti ini yang mereka inginkan. Dan nanti bisa kita rangkum menjadi keyakinan kelas dari kesepakatan kelas ini. Pasti ada yang sama, tertib. Nanti kita bikin lagi, buat lagi posternya seperti yang lebih menarik lagi nanti. Yang bisa kita tempelkan di kelas seperti itu untuk keyakinan kelas ini Bapak Ibu. Jadi sama sekali tidak ada paksaan kita untuk anak dapat nanti menjalankan keyakinan kelas di kelasnya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu sampai di sini dulu. Apa masih ada yang ditanyakan untuk proses pembuatan kesepakatan kelas? Ya, silakan Ibu Erna. Izin bertanya ya Bu Nurul. Iya. Untuk kata kesepakatan, misalkan anak itu nggak ngerti gitu kan. Iya. Waktu kelas 2 kan kemungkinan kayaknya nggak ngerti gitu kesepakatan. Apa ya, betul sekali. Bisa diganti apa gitu biar mereka ngerti. Iya. Sebenarnya di sini kata apa? Ya, kata kesepakatan atau keyakinan kelas ini masih apa ya? Masih menjadi kata-kata yang tidak familiar. Ya di kelas 1, kelas 2 sama, kelas 3 juga gitu. Apa sih Bu? Kesepakatan itu apa? Gitu ya. Gak apa-apa Bu, kita perkenalkan saja dulu. Kesepakatan sama keyakinan itu apa ya? Mereka juga kan sambil berjalan. Oh ini nanti yang terakhir kesepakatan kelas itu seperti ini. Saya memberikan pendapat, kemudian didiskusikan di kelas, setuju enggak? Nah, sebelum kita membuat ini mewujudkan ini dari kesepakatan kelas, kita tanya dulu, anak-anak semuanya setuju kalau kesepakatan kelasnya seperti ini? Setuju Bu? Benar? Iya. Misalnya ada yang nggak setuju, boleh kita revisi lagi. Seperti itu. Nanti pada akhirnya mereka tahu, oh itu yang dinamakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi ya seperti itu Bu Erna ya. Nah kemudian ada lagi Bapak Ibu, Bu Desi, ya. Itu harus semua anak bikin apa cuma perwakilan aja? Nah harusnya semua anak bikin dulu. Karena nanti kan semua anak kita ya, yang murid-murid kita yang akan mempraktekkan atau menerapkannya di kelas tentang kesepakatan kelas ini. Biarkanlah mereka Bu mengeluarkan pendapat mereka dulu saja semuanya. Karena nanti kalau ada perwakilan, nanti kenapa saya nggak diajak ya? Nah gitu Bu. Itu yang tidak boleh di dalam Merdeka Belajar ini. Karena setiap anak mempunyai haknya untuk merasakan kemerdekaan belajar, gitu Bapak Ibu. Jadi kita beri saja kesempatan bagaimana anak-anak ini maunya seperti apa, gitu. Baik, sudah ya Bapak Ibu ya, kita lanjutkan lagi ke selanjutnya adalah, selanjutnya adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini tabel T atau tabel Y. Di sini bisa dibuat seperti ini. Tapi tadi saya sudah menjelaskan secara gampangnya gitu ya Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya harus dibuat dulu tabel T sama tabel Y-nya. Jadi di sini ada tabel Y, ada terlihat, terdengar, ya. Kemudian berperilaku, ya. Seperti misalnya kalian harus bekerja sama. Nah itu tadi kata Bu Erna, bekerja sama itu sebenarnya apa sih? Ya, bekerja sama itu kata-kata yang sebenarnya tidak familiar untuk anak-anak kita kelas 1, 2, dan 3. Kita ganti Bu. Saya meyakini bahwa di kelas harus saling, misalkan tolong menolong jika ada teman kita yang membutuhkan bantuan. Itu lebih jelas ya Bu ya, daripada bekerja sama. Bekerja sama apa ya? Iya, itu lebih ini ya Bu ya, lebih bekerja sama itu lebih kompleks. Kalau itu sebenarnya lebih ke arah nyatanya bagi anak-anak. Iya begitu Bu, gitu. Jadi jangan terlalu kompleks bahasanya Bapak Ibu ya, bahasa guru dipaksakan ke murid gitu. Jadi kita harus
anak-anak lebih pahamnya kemana seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi mereka saya meyakini bahwa harus tolong-menolong. Kita harus tolong-menolong. Jadi jika misalkan ada murid yang lain tidak punya penghapus, maka kita harus meminjamkannya, harus menolongnya. Itu lebih nyata, lebih konkret di peraturan kelas gitu ya Bu ya, lebih konkret untuk anak-anak kita begitu. Nah ini keyakinan kelas yang dibuat tabel P dan Y seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, di sini ada peraturan, di sini ada keyakinan kelas. Nah peraturan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Selalu kalau udah minjem buku di misalnya pojok baca, harus dibalikin lagi ke tempatnya. Nah, kalau di keyakinan kelas tidak ada bahasa seperti itu, Ibu. Bahasanya adalah tanggung jawab. Iya, tanggung jawab ya. Kita harus belajar tanggung jawab gitu. Kalau sudah pinjam, ya sebaiknya harus apa? Sebaiknya kamu harus itu tanyain dulu Bu. Kalau kayak tanyakan dulu. Sebaiknya kita harus balikan ya Bu. Iya, coba dikembalikan, coba Ibu mau lihat. Oh iya dikembalikan. Nah sekarang bukunya sudah rapi belum? Rapi. Kelasnya rapi ya? Rapi. Nah itu Bu. Ini tujuan dari disiplin positif. Iya. Karena itu tadi menghamba pada murid begitu ya Bu yang menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Dalam keyakinan kelas tidak seperti itu, yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Begitu ya Bapak Ibu ya. Misalkan ada anak yang sedang belajar, ada anak murid lagi yang mengganggunya. Kamu kan tahu peraturan kelas, dilarang mengganggu orang lain. Nah, di dalam keyakinan kelas tidak bisa. Ditanyakan dulu, ya, apakah perbuatan kamu sudah menghormati orang lain? Oh iya ya Bu ya gitu. Jadi ya kemudian peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di keyakinan kelas menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Menurut keyakinan di kelas, keselamatan menghormati orang lain. Jadi kalau dilarang melakukan kekerasan itu, kalau di keyakinan kelas itu bahasanya keselamatan dan menghormati orang lain. Begitu ya. Peraturan dilarang menggunakan narkoba. Nah, kalau di keyakinan kelas ini istilahnya adalah kesehatan, menjaga kesehatan. Begitu. Jadi tidak ada kata-kata yang konotatif ya untuk di keyakinan kelas ini. Kemudian peraturannya berganti atau menunggu giliran. Nah ini termasuk menghormati orang lain, juga kesabaran. Kemudian ini menggunakan masker. Nah di sini juga kesehatan dan keselamatan keyakinan kelasnya. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Ini termasuk keselamatan dan keamanan. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Ini perbedaan kata-kata saja sudah terlihat berbeda dari peraturan dan keyakinan kelas. Itu Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, kita beranjak ke dihukum oleh penghargaan. Ya Bapak Ibu ya, kita paradigma kita selama ini adalah penghargaan adalah bentuk apresiasi kita kepada murid kita yang telah misalkan berprestasi, yang anaknya bagus di kelas atau di sekolah. Namun penghargaan ini ya, jika menurut disiplin positif ini adalah sebagai hukuman juga Bapak Ibu. Mengapa bisa seperti itu mengapa penghargaan bisa menjadi hukuman? Nah Bapak Ibu, misalkan saja dalam perankingan kelas Bapak Ibu, kita bermaksud sebenarnya sebagai guru positif, maksud kita dan tujuan kita adalah apresiasi kita kepada anak ya yang sudah rajin, sudah bagus nilainya kita beri ranking. Namun tidak seperti itu Bapak Ibu. Menurut teori kontrol bahwa penghargaan itu adalah hukuman. Bagaimana misalkan kok bisa diartikan hukuman? Ibu Bapak, anak yang misalkan sudah terbiasa ranking,
pada semester ini, semester depan nilainya turun, apa yang dirasakan Bapak Ibu? Pasti merasa dirinya dihukum. Kok kenapa ya saya bisa ini? Jadi bukan penghargaan itu sebenarnya tidak baik Bapak Ibu. Rankingan maksudnya ya, tidak baik untuk kita praktekkan di kelas nanti untuk semester. Bagaimana perasaan anak-anak yang tidak mendapat ranking? Sekarang kita hanya mementingkan perasaan anak yang dapat ranking, bahagia. Bagaimana Bu? Anak-anak kita 10 besar, bagaimana yang 40-nya Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu jangan hanya, misalkan saya sendiri juga, oh iya saya selama ini memberikan rankingan untuk 10 besar supaya anak-anak yang lain sebagai contoh bisa masuk 10 besar. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Paradigma seperti itu salah. Jadi kita di sini hanya mementingkan perasaan yang 10 anak. Bagaimana yang 40 lainnya yang lebih banyak merasakan, kenapa saya nggak bisa ya, padahal saya udah belajar sampai malam, saya udah berusaha dengan keras, kenapa saya nggak bisa masuk 10 besar ya? Nah itu Bapak Ibu. Jadi saat ini tidak diperbolehkan lagi untuk perankingan karena hal seperti itu, bahwa penghargaan sebenarnya itu adalah suatu hukuman. Jadi setelah saya mempelajari ini, oh iya, saya salah selama ini Bapak Ibu. Tujuan saya 10 besar, penghargaan kepada anak yang pintar 10 besar. Tapi saya ternyata tidak memikirkan perasaan yang 40 anak lainnya yang lebih banyak. Bagaimana perasaan mereka? Dengan alasan supaya mereka termotivasi. Padahal tidak seperti itu ya Ibu ya. Memotivasi anak itu bukan seperti itu. Ternyata bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi lebih alangkah lebih baiknya di semester depan, semester ini tidak ada rankingan lagi di kelas. Seperti itu. Tidak ada rankingan lagi di kelas. Kalaupun mau membagikan hadiah, lebih baik bagikan kepada seluruh anak. Daripada kita memberikan hadiah yang bagus untuk 3 orang anak di depan berprestasi, mendingan kita membagikan hadiah yang sederhana tapi semua anak di kelas kita dapat merasakannya. Nah itu Bapak Ibu, disiplin positif dan perubahan paradigma kita yang harus kita rubah. Karena kita memang ya begitu Bu ya, harus bergerak maju memikirkan, oh iya ternyata selama ini kita salah. Karena waktu saya belajar materi ini pun, oh iya saya benar salahnya. Memang tidak langsung bisa berubah ya Bapak Ibu ya, sedikit demi sedikit. Susah ini mana dirubahnya. Menurut asesor saya, susah itu bukan berarti tidak bisa Bapak Ibu. Sedikit demi sedikit aja Bapak Ibu menerapkannya. Nanti Ibu Bapak akan terlihat kelas mana yang sudah menerapkan disiplin positif dan kelas mana yang belum begitu. Memang tidak langsung seperti kita makan cabai ya Bapak Ibu ya, langsung pedas gitu ya. Tapi lama. Biasanya nanti terasanya tuh, oh iya Serima ini tuh gini ya, saya ditinggal kalau nggak saya pergi itu mereka tahu ya. Nah itu nanti kerasanya sama guru yang udah sesudahnya gitu Bu. Memang kita nggak merasakan langsung ya Bu ya, tapi kita bisa mendengar, oh berarti disiplin positif yang sudah kita terapkan di kelas itu berarti sudah mengakar di jiwa murid-murid kita itu Bu sebenarnya. Karena sebenarnya tujuan disiplin positif ini bukan jangka pendek Bapak Ibu, tapi ke jangka panjangnya. Jangka panjang anak-anak bisa menerapkannya sepanjang hayat mereka, begitu Bapak Ibu. Nah, Maaf Bu Nurul. Iya. Itu yang seperti tadi Bu Nurul bilang, Iya. bahwa bagian ranking itu kan merupakan Penghargaan, hukuman, berbentuk hukuman, iya. Kita melihat dari yang tidak dibagikan, tidak bisa mendapatkan ranking. Nah itu kan secara bertahap nanti ya, lama-kelamaan anak akan tahu. Nah kalau misalnya ada anak itu kan nggak sama ya, satu kelas itu ada yang aktif, ada yang mungkin biasa-biasa saja. Ketika kita ditekankan pada anak yang aktif, yang bertanya, Bu, kenapa tidak ada ranking lagi? Atau orang tua, nah itu harus di mana tuh? Baik Bapak Ibu, karena ini adalah paradigma baru, pasti ada pro dan kontra ya Bapak Ibu ya. Nah di sini adalah yang berperan adalah kita sebagai guru ini memang harus di sini berkolaborasi namanya Bapak Ibu ya. Berkolaborasi ini adalah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Guru misalkan yang nanti berkolaborasi dengan murid juga dengan orang tua murid. Jadi kita sebelum kita nanti akhir semester harus dulu memberi paduan
ya kepada orang tua murid ya, atau misalkan kita berdiskusi apa dengan orang tua murid tentang Bu, ini nanti di semester ini tidak akan diadakan prankingan. Memang karena kurikulum 13 juga memang tidak boleh ya, tidak boleh ada prankingan. Saya pikir kenapa kok tidak ada prankingan? Tahun kemarin saya merasa perlu ada prankingan, kenapa tidak boleh? Ternyata itu saya baru memahaminya di sini. Karena pemerintah ini tidak boleh mengadakan prankingan. Jadi kita samakan persepsi dulu antara sekolah, guru, rekan guru ini ya, sebagai kita sekarang sedang bahan sebagai diskusi kita menyamakan persepsi, juga menyamakan persepsi dengan orang tua murid kita. Jadi nanti apa yang kita lakukan? Maaf Bapak Ibu, sekarang tidak ada prankingan. Mengapa tidak ada prankingan? Kita jelaskan seperti ini, seperti ini, begitu. Juga didampingi, nanti didampingi ibu, juga ibu kepala sekolah. Jadi kita nanti lebih kuat dalam pendampingan ke orang tua murid. Itu Bapak Ibu. Nah, Bu Nurul, Iya. apa itu tadi seperti dulu ketika akan kenaikan diberitahukannya atau mulai dari sekarang apa sebelum kita mengadakan kenaikan kelas? Nah, kalau bisa dari sekarang. Kalau bisa dari sekarang Bapak Ibu. Ya, jadi tidak kaget. Nah, Iya, tidak kaget. Kalau bisa dari sekarang. kalau mau menjelang kenaikan kan? Iya, nanti kaget ya. Kalau bisa dari sekarang Bapak Ibu. Jadi bukan bermaksud untuk untuk jadi merubah misalkan ya, kita di sini bergerak menuju hal yang positif. Karena ini disiplin positif juga materinya mengenai penghargaan menghukum. Nah, nanti Bapak Ibu bisa jelaskan bahwa apa dampak positif dan dampak negatifnya kepada anak. Memang kita nggak merasakan Bapak Ibu. Bahkan saya kadang suka menutup mata gitu. Yang penting mah 10 besar ada di depan, anak-anak termotivasi. Tapi saya tanpa saya pikirkan perasaan anak saya yang 40 lainnya yang lebih banyak begitu Bapak Ibu ya. Nah begitu. Iya. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, nah ini penghargaan merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan. Ya. Penghargaan merusak hubungan. Nah itu adanya kesenjangan sosial lah seperti itu ya di kelas. Saya mah ranking 1, 2, 3, 10, dia mah enggak gitu ya. Jadi ini juga dapat merusak hubungan. Saya kelompoknya saya mah tekan kelompoknya lu barodo geningan atau mah palinter. Jangan sampai ada kayak gitu Bu sekarang mah. Iya. Kan makanya sekarang sekolah penggerak di level karena ada di kelas itu tidak ada perbedaan gitu ya Bu ya. Tidak ada perbedaan sama rata gitu. Jadi kita melepelkannya kasat mata gitu Ibu ya. Secara kasat mata jadi anak tidak merasa dibedakan seperti itu. Jadi kalau di kelas langsung ada yang ada yang misalnya yang ranking 1, ranking 2, ranking 3 gitu. Ya saya sama ranking saya pasti nggak bisa sama kelompok ini. Nah gitu Bu. Jadi kita menghindari adanya seperti itu. Anak-anak nanti yang tidak percaya diri akan kemampuannya sendiri. Sedangkan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara yang kita harus mengembangkan potensi anak. Gitu. Percaya bahwa sekalipun anak yang maaf Bu ya tidak bisa, gitu ya, pasti dia punya potensi. Cuma kitanya sebagai guru yang tidak bisa mengetahui potensi apa sih yang ini anak teh. Baca apa bisa, ngitung apa bisa, coba naon sih. Nah itu ya Bu. Jadi kita tanya dulu kepada diri kita sudah belum mengetahui potensi anak kita. Sebenarnya anak yang sekalipun itu pasti punya potensi dalam dirinya ya, karena Allah kan menganugerahkan ya Bu ya. Anak-anak ke dunia ini kan tidak semata-mata ya Bu ya, pasti mereka punya bakat terpendam yang belum kita gali. Itulah Bu, anak-anak yang masih kurang itu karena ini bakat-bakat mereka belum tergali oleh gurunya, sehingga kita umpamakan anak ini tidak bisa atau di level yang rendah gitu. Padahal anak itu potensinya belum terlihat saja, belum terlihat apa gitu ya Bu ya. Nah selanjutnya Bapak Ibu, nah di sini Bapak Ibu, ini ada perbedaan hukuman dan sanksi Bapak Ibu. Nah di sini 1, mencatat 100 kali di dalam buku, ya kamu kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi, ya karena dia terlambat sekolah, ya buku tak
Sabar, tulis, saya tidak akan datang lagi. Nah itu gak zaman Bu, guru zaman now gak kayak gitu. Gak bisa menerapkan seperti itu. Itu tidak masuk ke dalam Merdeka Belajar. Tidak bisa seperti itu Bu. Itu disebutnya hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ibu bapak, kalau saya dengar ini, saya ingat Bu, 2 tahun lalu apa berapa tahun lalu ya saya ngajar kelas 5, saya masih menerapkannya Bu. Kamu nggak ngerjain PR, keluar, keliling lapangan. Itu saya masih Bu, waktu itu saya jadi introspeksi diri. Oh iya ya Allah, ini tak pernah kerjakan PR, guru kumaha Bu itu ya. Oh ternyata saya udah belajar ini. Oh iya ya. Waduh, saya salah besar di sini. Gitu ya. Tapi menurut asesor saya, ibu lebih baik menyadari daripada ibu tidak sadar-sadar. Gitu katanya ya. Gitu. Kalau ibu menyadari berarti ibu dalam proses belajar gitu, Bapak Ibu katanya seperti itu. Kemudian itu dalam bentuk hukuman. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Tujuannya bagi olahraga, beda Bu. Olahraga itu hatinya senang. Kalau dihukum push up hatinya senang tidak Bu? Tidak. Terpaksa. Malu ya Bu ya. Mana malu ya. Mana ini itu tidak termasuk. Itu masuknya hukuman dan tidak termasuk ke dalam disiplin positif. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini di sini merupakan sanksi atau konsekuensi dari perbuatan yang telah murid kita lakukan. Jadi adanya alternatif, ya, untuk misalkan pengganti hukuman, ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Misalkan mereka membawa tempat minum, ya, kemudian tersenggol, ya. Jangan sama kita dimarahin Bapak Ibu ya. Nah, tuh tersenggol. Wah, basah ya. Itu Bu, sekarang harus kayak gitu bahasanya. Ya, nah, ini supaya nggak basah, diapain nah? Gitu Bu, ditanya dulu. Jadi anaknya dibuat sadar dulu. Jangan basah kamu. Bersihin nggak? Kalau mau dibersihin, awas. Gitu, nggak bisa gitu. Kalau sekarang tuh, nah ini sudah basah ya. Nah apa yang kamu bisa lakukan supaya lantainya bersih kembali? Dibersihkan Bu Dila. Iya, kamu mau melakukannya? Mau Bu. Seperti itu Bu, disiplin positif saat ini. Iya, ya karena menghamba pada murid ya Bapak Ibu, balik lagi ke situ. Kemudian di sini murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena dia tidak menggunakan sepatu hitam. Karena muridnya tidak menggunakan sepatu hitam, buka sepatu hitam kamu seharian nggak boleh pakai sepatu. Nah itu nggak bisa Bu ya, itu adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah Bu ya, kalau untuk pelajaran PJOK ya yang memang berbasisnya pada olahraga, ya olah tenaga, ini masih terkait ya Bapak Ibu ya, sambil pemanasan itu bahasanya. Tapi kalau kita sebagai guru kelas ini tidak ada terkaitannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan masih terkait pelajaran PJOK masih bisa disuruh lari dan nantinya pemanasan lari juga gitu. Jadi sambil belajar itu masih bisa Bapak Ibu ya. Di sini adalah tadi Bu bedanya hukuman dan sanksi. Kemudian kita ke selanjutnya lagi. Perbedaan hukuman dan sanksi tadi ya. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan sanksi adalah sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati. Jadi tidak hanya fisiknya saja, tapi hatinya juga dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan sanksi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, ya, dan kemudian mereka menyadarinya. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Gara-gara disiplin deh, saya jadi dihukum sama guru. Jadi mereka tuh membenci sebenarnya. Jadi menjalankannya itu dengan kebencian seperti itu Bapak. Ini kalau hukuman. Tapi kalau sanksi, ya ini anak menghargai disiplin.
Hukuman berupa paksaan, sanksi berupa stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sanksi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sanksi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sanksi anak belajar untuk mematuhi kesalahan. Maksudnya menyembunyikan kesalahan itu, bukan saya. Ini siapa yang mencoret-coret tembok? Bukan saya, Bu. Udah takut dihukum. Nah itu. Jadi nanti feedbacknya itu anak takut untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi menyembunyikan kesalahan, takut untuk mengungkapkan kebenaran gitu Bapak Ibu. Kemudian hukuman itu menjadikan perasaan anak marah, rasa bersalah pada diri sendiri, dipermalukan, ya, malu. Besoknya teh kalau dari hukum teh, kalau dihukum hari ini besoknya malu pergi ke sekolah teh. Kamu kenapa orang tua malu? Kemarin dihukum sama bu guru nggak mau ke sekolah lagi. Nah itu hukuman Bapak Ibu. Merasa tidak dihargai. Kalau sanksi, jika sanksi ini menghilangkan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini tadi perbedaan hukuman dan sanksi. Kemudian, nah Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu yang harus nanti kita lakukan Bapak Ibu ya. Ini adalah 5 posisi kontrol. Ini posisi kontrol yang paling penting yang harus kita ketahui perbedaannya. Di sini ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contohnya, yang satu penghukum, menghadrik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah yang tadi ya itu termasuk hukuman. Apa yang biasanya guru katakan untuk menghukum murid? Yang pertama adalah kalau kamu tidak melaksanakannya, awas ya, rasakan ya. Nah itu biasanya guru yang katakan itu. Nah hasilnya anak memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Enggak mau si eta bu, si Asep bu, orang eta mah lain orang lah. Nah itu bu, itu hasil dari hukuman. Nah kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi gurunya. Saya kayak gini, paling nanti mau diomelan, gitu bu, itu hukuman. Dampak pada murid mengulangi kesalahan, jadi ini hukuman. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu harusnya seperti ini. Ibu mah kecewa dah sama kamu teh, kaberangan wae kurang sih, gitu. Nah itu orang merasa bersalah ya bu ya. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali ya mengatakannya, gitu. Kemudian hasilnya menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya. Murid berkata, ya bu, maafkan saya, dan akhirnya merasa rendah diri. Nah Bapak Ibu, kita mungkin ya sebagai guru ya tidak sampai ke menghukum atau membuat merasa bersalah lah ya. Tapi kita sudah teman sampai pemantau. Teman ini yaitu membuat alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat ya, ibu tidak pernah ingat. Tidak ibu pernah bantu. Ibu tidak pernah membantu. Tapi hasilnya jadi ketergantungan. Kalau ada gurunya doang ya di kelas. Kalau nggak ada mah itu lagi. Ya. Kemudian sebentar ibu ya sampai manajer ya. Nah, di sini ada murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia. Nah, kemudian dari pemantau menghitung dan mengukur apa peraturannya. Nah, di sini untuk menyesuaikan diri. Nah, ibu yang paling bagus ini adalah manajer. Posisi manajer ini paling bagus yang harus kita laksanakan di kelas, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang kamu yakini, yaitu dari keyakinan kelas tersebut. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ditawarkan dulu apa maunya untuk memperbaiki kesalahan.
Kemudian penguatan pribadi, hasilnya murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan dalam dunia yang berkualitas. Kemudian muridnya berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, kemudian muridnya dapat mengevaluasi. Bapak Ibu, karena kita sudah cukup lama ya, kita break dulu, ada break dulu, makan gitu ya. Bapak Ibu silakan. Nanti ditunggu lagi selanjutnya, tapi tinggal sedikit lagi Bapak Ibu saya penjelasannya. Silakan Bapak Ibu bisa istirahat dulu. Terima kasih. SDN Palubuhan Sari 1, mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu karena tadi kita sudah membuat kesepakatan kelas ice breaking ya. Jadi kita harus melaksanakan kesepakatan kelas kita tersebut. Nah, di sini yang mau ice breakingnya saya atau Ibu? Dari Ibu peserta. Dari Bu Haji Sri katanya mau ice breaking dulu, bagaimana ya? Ayo mana? Bu Haji Sri. Kita ice breaking bareng-bareng. Setuju ya? Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Pada sehat? Sehat. Baiklah, kita sekarang ice breaking dulu ya. Silakan berdiri ibu-ibu. Ayo berdiri. Ikuti apa-apanya ya. Ya. Coba perlihatkan tangannya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk di pangkuan. Gulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Iya, teman-teman. Terima kasih banyak Bu Haji. Ya, baik Bapak Ibu ya. Iya Pak. Tuh, alhamdulillah ya Bu Haji Dina, terima kasih banyak ya. Iya Bu Haji Sri, iya semangat, terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Nah, kita ke materi selanjutnya Bapak Ibu ya, yaitu kita materi tentang bergerak antara ini peraturan pemantau, tadi konsekuensi atau hadiah, ya, kemudian nilai-nilai manajer untuk memperbaikinya. Nah, Bapak Ibu sebelumnya saya akan menunjukkan dulu Bapak Ibu ya sebuah video supaya ini. Jadi sebelum nanti kita ke segitiga restitusi dan kebutuhan anak, kita ke video dulu ya. Ternyata nggak bisa di ini ya. Baik, sebelum kita ini ya, karena ininya belum valid. Nah, kita ke keyakinan kelas saja dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu kita kesini dulu sambil menunggu hotspotnya. Nada suara Bapak Ibu. Sekarang kita ke nada suara. Nah, apa yang tersampaikan dalam sebuah pesan atau dalam sebuah percakapan nanti kita untuk berdiskusi dengan anak-anak kita, yaitu satu adalah kata-kata, 10% nada suara, 35% non-verbal atau bahasa tubuh. Walaupun kata-kata kita lemah lembut, ya, misalkan kata-kata kita sopan, tapi kalau bahasa tubuh kita mengisyaratkan tidak suka, anak juga pasti ya Bu ya. Anak sudah mengatakan, wah tadi Ibu teh ngomongnya mah nggak apa-apa, tapi sepertinya Ibu tidak suka dengan saya. Karena bahasa tubuh itu tidak perlu diutarakan, pasti anak sudah tahu. Bahkan kita juga sudah tahu bahasa tubuh mana
misalnya teman kita yang sedang bahagia, yang sedang sedih, walaupun tidak diungkapkan begitu ya. Makanya bahasa tubuh ini maksud saya termasuk ke 55%. Walaupun tidak bercerita, tapi dengan bahasa tubuh sebenarnya sebagai manusia ini kita bisa mengungkapkan perasaan kita begitu Bapak Ibu. Di sini nada suara. Kemudian, nah ini apa yang kamu mau? Nah ini apa yang kamu mau? Apa yang kamu mau? Dengan nada suara. Apa yang kamu mau? Apa yang kamu mau? Nah itu beda ya Bu ya. Jadi nada suara itu menentukan maksud dan tujuan kita untuk menanyakan kepada murid kita di kelas. Iya, itu ya Bu ya bahasa Sundanya. Iya. Kemudian, nah ini kegiatan nada suara disimulasikan, mempraktikkan nada suara kelima posisi kontrol, menghukum, membuat orang lain merasa bersalah, teman, pemantau. Nah sekarang saya ingin Ibu ya. Nah ini kita kasih lagi. Coba ibu saya ingin sebagai manajer ya. Ibu Pipit menggak ke depan. Nah, Ibu Pipit di sini sebagai guru yang sudah menerapkan disiplin positif sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Ibu Pipit, nah ini bisa Ibu Pipit praktekkan bagaimana cara berbicaranya kepada anak ya. Sebagai manajer. Apa yang kita bisa Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, Bu Bapak kira-kira itu sudah nada suara sebagai manajer tidak? Yang Ibu Pipit tadi ini praktikkan? Sudah ya Bu ya? Apa kurang? Masih kurang lembut lagi? Volume suaranya ya gitu. Jadi yang tidak membuat anak takut gitu ya Bu ya. Mungkin dengan nah apa yang kita yakini, apa sih kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Nah, tadi perbuatan yang sudah dilakukan apa sesuai atau belum? Belum Bu, misalkan belum. Nah, maukah kamu memperbaikinya? Iya Bu, saya mau. Kira-kira bagaimana ya untuk memperbaikinya? Dengan ini Bu. Nah itu Bu, itu posisi manajer seperti itu ya, posisi manajer ya seperti itu. Iya, walaupun pada prakteknya orang saya Bu, saya juga orang anak banyak gitu ya, pastinya Bu ya, kita namanya guru juga manusia biasa ya. Iya, tapi kalau di posisi manajer seperti itu. Jadi nada suara sangat penting ya Bu ya. Dan bahasa tubuh kita tentu juga kita harus mengutarakannya juga dengan kata-kata yang sopan juga Bapak Ibu ya. Iya. Iya. Iya begitu Bapak Ibu. Iya. Nah ini juga ya. Apa yang kamu kerjakan sama ya? Apa yang sedang kamu kerjakan nak? Ya udah anak berbuat salah maksudnya. Oh apa berantem? Apa yang sedang kamu kerjakan? Nah, udah prakteknya gitu ya Bu ya. Iya, susah Bu, susah mengontrol emosi ya. Kemarin kita belajar bersama Bu Haji Betty dan Bu Nu ya bagaimana mengontrol emosi. Katanya keluar kelas dulu, cuma menghirup dulu. Nah itu ya kalau posisi manajer seperti itu. Ya beda dengan posisi menghukum. Apa yang akan kamu lakukan? Mana deh itu. Ya, tapi kalau dengan nada suara, iya, nah itu. Jadi harus dengan penuh lemah lembut ya Bu ya. Iya, karena karena habis ini kita kenapa harus berlemah lembut? Nah nanti kita akan mempelajarinya di kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Iya. Coba Bu Cici di sini. Kapan saya bisa harapkan ini selesai? Gimana Bu Cici? Belum bisa Bu Lulu, soalnya masih mengajar di kelas 3. Iya. Kan Ibu berusaha ya.
Iya. Dari mulai kemarin juga ke anak kan ada, maaf ya, jadi cerita kemarin ya, ada anak yang tidak mengerjakan LKS ketika diperiksa kemarin sama ibu. Yang lainnya mah udah, itu padahal sudah lewat dari 1 bulan kemarin. Kemudian Fadil, kenapa saya nggak dikerjain? Justru dia malah semakin saya berbicara dengan lemah lembut, dia nangis. Bingung kemarin tuh, aduh ini gimana padahal nggak bisa sama diapa-apain. Kemudian ada anak yang nyatu, cenah mana waktu dikerjakan. Nah jadi bukan dari Jojo, bukan dari ibu, dari temennya. Malah ketika ibu, ayo senyum saya, dilihat senyum ibu, justru malah dia tuh tambah menangis. Bener kemarin ibu kebingungan. Itu padahal ibu udah berusaha selembut mungkin gitu ya kemarin tuh gitu. Jadi semenjak mengajar kelas 3 kemarin saya berusaha ke anak itu merubah porsi saya yang tadinya mungkin ke anak itu keras. Semenjak mengajar di kelas 3 ya berusaha dengan lemah lembut, kata-katanya yang lebih inilah gitu. Alhamdulillah ya Bu Cici ya. Kita kan sama-sama belajar ya Bu ya. Saya juga belajar di sini, Bu Cici juga belajar ya. Karena ada perubahan itu sudah bagus dibandingkan kita tidak berubah, begitu ya Bu Cici ya. Alhamdulillah. Iya. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang akan menuju ke restitusi. Jadi di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, iya, ini adalah restitusi ini adalah cara pendekatan kepada murid yang tidak menjalankan kesempatan kelas yang sedang kita buat. Bagaimana treatmentnya? Iya, supaya tidak minder. Tentunya dengan restitusi ini bukan hanya sekedar hukuman ya Bapak Ibu ya kita. Nah, bagaimana cara menerapkan restitusi tersebut? Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Nah ini cara memperbaikinya, bukan kita menggali kesalahannya terus aja digali terus. Karena kesalahan digali terus nggak ada habisnya. Tapi ini kita di restitusi ini kita berfokus pada solusinya, apa yang kita bisa perbaiki. Itu ya Bapak Ibu. Bagaimana cara memperbaikinya? Nah, dan yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya yang berbuat salah itu minder. Minder. Gimana ya? Habis dihukum sama ibu tuh malu, nggak mau lagi balik ke sekolah. Nah, kita jangan sampai seperti itu Ibu Bapak ya di restitusi ini. Nah, ini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, yang kita akan jalankan ini adalah 1. Menstabilitasi identitas. 2. Menanyakan keyakinan. 3. Validitas tindakan yang salah. Nah, misalkan kita menanyakan dulu apa kesalahannya. Datang terlambat Bu. Kemudian kita tanyakan, kamu apakah sudah memahami kesepakatan kelas? Iya sudah. Kesepakatan kelas yang mana? Harus datang, saya meyakini harus datang tepat waktu ke sekolah. Apa itu sudah sesuai? Belum Ibu. Nah, kemudian setelah itu kita menstabilkan identitasnya dengan cara, iya nah, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan, tetapi kesalahan itu tidak untuk diulangi. Nah gitu Bu, ada gitunya dulu Bu. Ya, sehingga anak tidak merasa dihakimi di situ. Iya, jangan diulangi lagi ya, gitu. Nah kemudian validasi tindakan yang salah, validasinya. Nah, kamu kan sekarang sudah tahu bahwa perbuatan yang tadi salah. Apakah kamu sekarang mau memperbaikinya? Iya Bu, mau. Apa caranya? Bagaimana ya caranya untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, sehingga anak nanti, oh iya Bu, saya kan akhir-akhir ini suka nonton YouTube atau PS sampai malam, jadi saya datangnya, jadi saya tidurnya telat, bangunnya kesiangan, besok mah saya nggak bakal gitu lagi Bu. Nah, jadi dia sendiri Bu yang menyadari kesalahannya dan harus seperti apa dari dia sendiri, gitu. Jadi bukan kamu apa gitu jadi Bu. Jadi dia oh iya
gara-gara itu Bu saya Bu. Berarti besok saya mengulangi lagi ya. Iya Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Jadi dirinya sendiri menyadari Bu, saya salahnya ini, saya berbuat salah karena ini, dan saya memperbaikinya harus seperti ini gitu Bu. Itu di restitusi. Iya, karena muridnya banyak ya Bu ya. Itu yang jadi pertanyaan saya juga. Kalau Pak ini kalau untuk swasta 20 sepertinya bisa. Kalau di negeri muridnya satu kelas 50 bagaimana Pak? Ibu itu kan sebagai pendidik, jadi harus bisa mulai sedikit demi sedikit. Misalkan ibu ada kelepasan, namanya manusia, ibu balik lagi ke segitiga restitusi lagi, itu lagi Bu. Jadi ya kita harus selalu praktek lah gitu ya Bu ya, kan Allah bisa karena terbiasa gitu ya Bu ya, seperti itu. Jadi sedikit demi sedikit kita perbaiki. Iya, ini benar-benar menyatu karakter ya Bu ya. Nah ini menstabilkan identitas yang tadi Bu. Nah guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti menyelesaikannya permasalahan ini. Bapak Ibu tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah ini kata-kata untuk menstabilkan identitas tadi, supaya si anak di sini tidak merasa dihakimi dan tidak merasa tidak merasa down gitu ya, kepercayaan dirinya Bu. Kemudian bukan sorangan ya gitu ya, istilahnya di Sunda. Nah ini validasi tindakan yang salah. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, ditanya dulu Bu, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah ini berarti untuk kasus yang anak suka memukul. Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok? Nah ini adalah validasi tindakan. Ini kata-katanya Bu ya. Nah sekarang kita kenapa harus restitusi ya yang diterapkan saat ini? Ini adalah menyangkut kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Iya, di sini ada cinta kasih, rasa memiliki, kesenangan, penguasaan, ya, kebebasan dan bertahan hidup. Inilah kebutuhan dasar manusia yang juga harus kita pahami yang dimiliki oleh masing-masing murid kita. Ya, mungkin ada murid kita yang kurang kasih sayang karena bapak ibunya tidak ada di rumah atau bekerja di luar negeri. Ya, mungkin ada juga murid kita yang punya segalanya tapi tidak diberikan kebebasan oleh keluarganya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan juga ada yang yang mereka kurang senangi atas pembelajaran kita ya. Juga misalkan ada satu untuk yang bertahan hidup ini, misalkan Bapak Ibu, kenapa anak jarang sekolah? Ternyata setelah ditelusuri mereka bekerja gitu ya Bu ya, bekerja walaupun anak kecil gitu ya Bu ya, murid-murid kita ini untuk bertahan hidupnya. Nah itu Bu, ini kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami yang ada di dalam diri murid-murid kita. Nah ini Bu yang menanyakan keyakinan ya Bu ya. Di sini karena tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah anak kita ini ternyata tidak sesuai perilakunya dan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah guru berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa? Nah ini kalau universal anak nggak bisa menjawab ya apa universal ya. Mungkin ini untuk kelas selanjutnya ya. Nah kalau kelas ideal itu seperti apa? Kelas yang kamu pengen tuh pengen seperti apa gitu ya Bu ya. Kemudian kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, lagi Ibu ya ini. Nah ini intervensi 30 detik Ibu.
Ya, di sini apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nah ini untuk treatment untuk nanti kita melakukan restitusi ya Bu ya. Nah ini bisa Ibu Bapak baca ya. Nah kesepakatan kelas apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa sebagai ibu gurumu? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Nah, ini Bu, ini kata-kata yang tidak membuat anak merasa disalahkan dan dihukum Bapak Ibu. Ini adalah intervensi 30 detik ini bisa kita terapkan nanti dalam kegiatan restitusi. Bapak Ibu, ini saya bermaksud untuk menayangkan ya. Nah ini Lia ya, murid saya. Dia itu terlambat sekolah sudah 3 hari. Nah ini saya mencoba pendekatan restitusi kepada Lia. Ini harusnya mendengar ya. Kalau saya tentang restitusi yang saya buat di kelas mengenai 2 kasus. Yang pertama adalah anak terlambat datang sekolah. Tadi dia sudah 3 hari ini datang terlambat dan saya melakukan pendekatan restitusi tersebut kepada dia. Apakah kamu mengalami
Nah itu tadi video restitusi yang pertama Bapak Ibu ya. Nah sekarang ini kejadiannya mencoret-coret dinding kelas. Di sini ada dua, ada Bimo sama Raka. Yang mencoret-coretnya Raka ya Bapak Ibu. Nah ini Bimo yang mengetahui ketika kejadian Raka mencoret-coretnya. Jadi ditanyakan dulu keyakinan kelasnya ya Bu ya. Apa murid tersebut sudah paham atau belum? Nah ini tadi Bimo ya yang mergoki Raka mencoret-coret. Nah dengan penyelesaian restitusi diharapkan keduanya itu ya berbaikan kembali. Nah ini seperti video ini. Nah dan juga masalahnya terselesaikan dengan solusi yang ditawarkan oleh anak itu sendiri. Nah Bapak Ibu, tadi video restitusi sekilas gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak hanya mendengar penjelasan saya juga, tapi mendengar melihat langsung praktiknya seperti apa. Nah Bapak Ibu, sebelum kita lanjut lagi, saya ingin ini ya sharing dulu, berbagi dulu dari Bapak Ibu guru yang saya yakin pasti sudah melaksanakan disiplin positif. Walaupun kita baru mengetahui oh itu namanya disiplin positif, saya mah udah pernah kayak gitu mah menurut. Nah pembiasaan positif itu saya udah sering dilakukan. Ternyata itu yang namanya disiplin positif. Nah silakan kepada ibu guru yang ada di sini yang mau berbagi atau sharing mengenai penerapan disiplin positif atau kebiasaan positif di kelas Bapak Ibu guru. Bagaimana Bu Desi ya? Ya. Ya, ibu bapaknya nggak ada ya. Jadi ibu guru ini Bu Desi, guru dari kelas 2 SDN Palembon Sari 1 akan berbagi pengalaman mengenai disiplin positif yang telah Ibu Desi praktekkan di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau di kelas bawah ya benar seperti pembiasaan positif, ada ice breaking dulu biar anak-anak gak bosan. Mungkin pas semenjak corona kan kita harus membiasakan dari mulai mencuci tangan, terus memakai hand sanitizer dulu sebelum masuk. Nah kalau di pas masuk di kelas, kalau saya pribadi menerapkan ke anak-anak supaya tetap tertib gitu kan. Kalau anak kelas bawah kebanyakan banyak masih manja ya gitu. Gimana caranya supaya anak tersebut tetap mandiri di kelas? Mungkin dengan cara memberikan pembiasaan dan memberitahu kepada anak tersebut kalau maksudnya di sekolah sama di rumah itu berbeda gitu. Ada aturan seperti tidak boleh manja, terus harus tertib dalam belajar gitu. Mungkin seperti itu kurang lebihnya ya.
Terima kasih Bu Desi ya, bagus sekali ya. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan positif yang ternyata masuk ke dalam disiplin positif ya, yang sudah diterapkan tanpa kita menyadari bahwa itu adalah kedisiplinan positif begitu ya. Bagaimana? Ada lagi yang lainnya? Sudah cukup ya sepertinya sharingnya ya. Terima kasih Bu Desi, ini bermanfaat sekali untuk kita semua, baik Ibu Bapak. Sampai di sini dulu. Apakah masih ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ya, sudah ya. Nah di sini saya sekarang yang mau bertanya dulu sama Ibu Bapak ya. Sekilas saja Ibu Bapak ya. Nah ini yang pertama nih Ibu Bapak. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya ketika Ibu Bapak sudah mengetahui tentang materi disiplin positif? Coba sekarang saya ke Bu Haji dulu. Alhamdulillah, terima kasih beri kesempatan yang Ibu pahami dari materi yang Ibu berikan. Jadi dalam diri sendiri Ibu, jadi harus memupuk rasa kesabaran itu harus benar-benar luar biasa. Kita harus lebih mendalami kemauan anak seperti apa, dan melayani anak itu harus benar-benar dilayani seperti raja. Itu aja yang saya pahami. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Sekarang yang nomor 2, perasaan yang muncul ketika mengikuti sesi KKG ini tentang materi disiplin positif. Coba sekarang Bu Haji Nina, perasaan Bu Haji Nina seperti apa sih? Terima kasih kepada Bu Nurul yang memberikan waktunya. Kalau menurut saya setelah mendengarkan atau itu mendengarkan penjelasan dari Bu Nurul bahwa refleksinya yaitu sama dengan Bu Desi, mungkin kita sebagai guru harus lebih memperkuat rasa kesabaran kita dan memberikan kemerdekaan kepada anak supaya anak itu merasa lebih nyaman ya, merasa lebih nyaman untuk belajar, untuk mengemukakan pendapatnya, untuk mengeluarkan cita-citanya ya, bahkan sampai ke cita-citanya itu ya, saya sukanya apa, maka tolong didengarkan oleh gurunya mungkin ya, seperti itu ya. Terima kasih banyak ya Bu Haji Nina ya. Yang ketiga, nah coba sekarang saya mau ke Bu Nur. Nih, peran pamong seperti apa yang akan saya lakukan? Pamong itu pendidik atau guru ya Bu ya. Ya. Peran pamong seperti apa yang akan saya lakukan setelah Ibu mengikuti sesi KKG ini tentang disiplin positif? Ya, terima kasih Bu Darul atas kesempatan yang saya berikan. Yang saya akan laksanakan, insya Allah ya, soalnya ini kan paradigma baru, ini benar-benar hal baru gitu ya, yang mungkin tadinya kita istilahnya kalau bicara dengan anak tegas ya, mungkin kesabarannya kurang ya. Kalau sekarang mungkin memang kesabaran yang harus ditingkatkan. Saya akan berusaha kalau sebagai pamong agar menyampaikan, istilahnya menyampaikan sesuatu ke anak harus dengan lemah lembut mungkin ya, harus dengan kesabaran. Terus saya sendiri semuanya? Saya sendiri sih ya, insya Allah berusaha. Itu aja yang benar. Terima kasih. Terima kasih ya Ibu Nur ya, sangat menginspirasi ya. Bagaimana nanti akan jadi seperti apakah kita ya, omong seperti apakah kita di mata para murid-murid kita. Kemudian yang keempat nih, bagaimana Bu Cici ya, Bu Cici selanjutnya. Nah selanjutnya sih apa yang akan Bu Cici lakukan sebagai among? Nah seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Iya. Assalamualaikum. Mungkin setelah mengikuti kegiatan KKG tentang disiplin ini ya, mungkin saya yang tadi seperti Bu Haji sih, kebanyakan yang lainnya akan berusaha lebih sabar. Itu yang pertama ya, ketika kita mengajar di kelas. Itu dan setelah mengikuti ini mudah-mudahan langkah ke depannya khususnya saya juga guru-guru yang lain menjadi
menjadi seperti apa yang diikuti oleh KKG ini gitu selanjutnya ke depan. Mudah-mudahan bisa jadi lebih baik ya, berkatanya lebih sopan gitu ya. Terus apa ya, menjadi guru yang lebih ini lagi, lebih bisa ngomong ke anak gitu aja. Udah mungkin itu cukup aja dulu ya. Ya, terima kasih Bu Cici, ya bagus sekali ya. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi banyak sekali alhamdulillah pelajaran yang kita ambil dari materi disiplin positif ini gitu ya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sudah di penghujung materi dan juga waktu juga sudah menunjukkan pukul 12:30 ya. Alhamdulillah Bapak Ibu terima kasih banyak sudah menghadiri acara KKG sesi pertama ini. Mudah-mudahan ada sesi berikutnya di bulan depan ya Bu ya untuk kelas bawah. Dan nanti di esok hari akan ada juga KKG sesi berikutnya yang akan menjadi narasumber Ibu Iin, diikuti oleh guru kelas atas kelas 4, 5, dan 6. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai Ibu Bapak. Semoga dengan materi ini kita menjadi pendidik yang lebih baik lagi, pendidik yang dapat mewujudkan merdeka belajar di setiap pembelajarannya, pendidik yang dapat mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, karena itulah sesuai dengan tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.